Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para penikmat konten-konten dan karya-karya dari Stasiun Hantu. Pada kesempatan dan episode kali ini kami akan membahas terkait dengan satu suro. Karena di Jawa khususnya itu kental dan erat hubungan manusia dengan yang namanya satu suro. Jadi banyak laku-laku yang dilakukan ketika malam suro, entah itu tirakat, entah itu pembersihan pusaka dan segala macamnya lah. Dan pada kali ini kami bertiga, saya, Mas Yosi dan Mas Wahyu, akan sedikit menjabarkan ya apa sih yang dilakukan oleh orang ketika malam satu suro. Mungkin bisa langsung dimulai teman-teman ya. Mungkin dari Mas Yosi mungkin bisa menjelaskan ataupun memberi informasi kepada para pendengar terkait dengan kenapa sih satu suro ini dulu sangat penting atau bisa dibilang banyak ritual ataupun laku yang dilakukan di satu suro ini. Kalau menurut daerah pribadi ya, daerah di Jawa Timur khususnya di Banyuwangi, biasanya malam satu suro itu dianggap malam paling inilah suci lah. Selain malam ini ya, bulan suci Ramadan ya, di banyak sekali yang melakukan kayak tirakat ataupun persembahyangan yang semedi lah, tapa lah. Ataupun ada yang biasanya melakukan ini apa sih namanya, penyucian apa, keris-keris, pusaka-pusaka gitu ya. Sama biasanya sebelum misalkan hari ini, nanti malam nih malam satu suro, biasanya tuh ada yang di laut kayak di larung apa, ada beberapa Kayak sedekah bumi gitu ya. iya ya, dikhususkan memang kayak menghormati aja malam itu. Jadinya kesannya sih bukan masalah kesan horor atau apa ya, melainkan dengan penuh rasa puji syukur terhadap nikmat yang Tuhan Maha Esa itu berikan baik itu semua. Itu sih singkatnya Mas, dari saya. Berarti kalau ini apa, malam satu suro ini kan sebenarnya tahun baru Jawa ya? Benar Ya, sih? Iya kan, tahun baru Jawa kan, dan Oh, bertepatan dengan satu Muharram Ya. ya. Tahunnya aja yang beda. Nah, kalau Mas Yosi sendiri ada nggak laku-laku yang dilakukan ketika malam satu suro? Ya paling Atau gini, apa yang Mas Yosi rasakan ketika malam satu suro itu sendiri? pernah sekali pas waktu di Banyuwangi dulu malam satu suro, detik-detik ya, terutama dari jam 11-an udah gak ada yang keluar tuh. Karena saya ada halaman di depan, suka namanya diem di situ sendirian. Nah kadang itu udah mau hampir jam 11 tuh sepi dulu tuh semua, sampai jalan keluar karena depan itu kantor bupati, wali kota, ini juga taman, itu tuh udah sepi, nggak ada orang lagi. Berarti satu suro ini di tanah Jawa memang sangat ini ya, sangat apa istilahnya, penuh dengan kehusuhan gitu ya. Iya, bagi orang-orang Jawa ya. terutama yang apa namanya kayak kampung musing tuh pasti ada sendiri. Dan biasanya tuh apa ya, adalah beberapa tuh kayak warna-warna di langit kayak pelangi itu, secara aku bilang secara apa ya, kasat mata lah. Walaupun itu kesannya samar-samar, tapi tetap aja rasanya itu beda. Nah, di malam satu suro ini apa yang Mas Yosi rasakan? Selaku mungkin bisa dibilang pelaku spiritual mungkin ya saya sebutkan ya. Ada nggak perasaan ataupun hal-hal yang iya agak lain aja gitu yang dirasakan di malam satu suro ini? Badan itu kayak gimana ya? Ngerti kayak kesemutan gak sih? Iya ya. Kayak kesemutan kecil gitu gitu. ya. Kayaknya apa ya, semacam Nyetrum-nyetrum setrum-setrum lah ya. Itu kalau enggak
itu kanan yang dingin, kiri yang panas. Itu faktor apa ya? Apa itu? Apakah dari leluhur Mas Yos ini sedang melakukan interaksi atau seperti apa? Nggak ngerti juga, karena apa ya, perasaan rasa dingin sama panas tuh saling beradu. Tapi setelah kayak melakukan ini sembahyang lah ya, bagi tas itu sholat tahajud ataupun sholat wajib, yang dirasakan tuh kayak ada yang masuk aja, masuk dalam artian gini, kayak apa ya, Energi gitu ya? tapi yang positif, maksudnya lebih ke yang kotor di badan ini ditarik keluar pelan-pelan, tarik keluar pelan-pelan, itu kerasa. Pembersihan gitu mungkin istilahnya. Iya, secara nggak langsung lah mungkin bisa dibilang seperti itu. Terutama biasanya kalau saya sih di pundak sini, Di punuk sini. di punuk sini. Punuk namanya. Itu kayak ada yang tarik nanti, tapi nggak sebelah kanan kayak tadi kan, sebelah kiri doang. Habis itu kayak ada yang masuk berat sekali sampai sakit merah di sini. Oh, itu memang setiap malam satu suro kayak gitu. Iya, tapi lebih kesannya itu setelah sembahyang ya biasanya. Apa sembahyang itu kayak gitu. Sembahyang sholat wajib, maksudnya sholat wajib ataupun tahajud lah. Emang kerasa ya? Kerasa. Cuman nggak ada berpikiran untuk ngira-ngira kalau itu hal-hal kayak negatif itu nggak sama sekali. Lebih tepatnya kayak ya benar tadi, rasa syukur aja. Karena masih bisa dikasih kesempatan di tahun yang baru mungkin ya. Dan kalau memang itu apa namanya, kayak pembersihan lah, aku bilang pembersihan rohani lah buat ini ya alhamdulillah sih, masih diberikan kesempatan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dikasih kesempatan nih, dibantu lah bersihin diri, walaupun dalam laku hidup kita tuh yang masih lah kesalahan-kesalahan, baik secara sengaja atau. Nah itu mungkin dari Mas Yos yang rasakan ya di malam satu suro. Kalau mungkin Mas Wahyu nih, di tadi daerah Jawa Timur begitu ya. Kalau dari Jawa Tengah Mas, karena kan dari segi adat budaya mungkin ada sedikit perbedaan lah, atau penamaannya mungkin yang beda. Kalau di Jawa Tengah sendiri, laku-laku yang biasa dilakukan oleh para orang-orang tua kita, petua-petua kita itu seperti apa? Ataukah Mas Wahyu ada nggak laku-laku khusus di malam satu suro gitu? Kalau laku-laku orang tua dulu ya, yang ku tahu ya, maksudnya dari orang-orang sekitar juga yang kulihat gitu ya. Di malam satu suro itu biasanya orang tuh jamasan itu bebersih diri, badan, berendam. Habis itu jamasan keris, bersihin keris. Habis itu kalau ngadain kayak kirap gitulah. Kirap, di keraton-keraton gitu biasanya. Kayak gitu. Cuman kalau di Kebumen itu biasanya kirap tumpeng biasanya. Tumpeng. Jadi sama kayak sedekah bumi gitu. Jadi kalau orang-orang merantau nih, dia nggak bisa pulang, kadang-kadang maksain pulang buat ikut ini. Buat ikut kirap itu ya. Keliling alun-alun. Memang di malam satu suro itu ya mungkin hampir sama ya esensinya ya. Rasa syukur, rasa ya intinya bagaimana kita menjalani hidup ini ke depannya bisa lebih bagus kan, dengan melakukan sedekah bumi dan segala macam. Kalau soal ritual, atau jangan ritual sih, kalau ritual kadang orang menganggapnya negatif gitu. Kalau laku-laku yang dilakukan Mas Wahyu ini, tirakat gitu, ada nggak di malam satu suro itu? Enggak sih, kalau yang dikasih tahu orang tua dulu ini tirakatnya diem. Tirakatnya diem, baca Al-Baqarah, Al-Kahf, Trikul, sama ayat kursi sepanjang malam itu. Sepanjang malam itu yang dibaca. Karena kan dibilang topo meneng, jadi bertapa, tirakatnya diam, cuman sambil baca doa. Itu berapa lama? Sampai pagi. Sampai pagi. Kalau orang ini lelean.
orang Jawa bilang lelean. Banyak orang yang apa, inilah setelah misal kirap nih keliling gitu, arah-arahan tumpeng itu, pulang Isya, pulang Isya itu nyampe malam. Kadang kalau yang kayak di Kebumen ya, nggak tahu sekarang kayak mana ya, maksudnya dulu itu di alun-alun Kebumen itu keliling orang bawa obor, cuman diem doang gitu. cuman diem pas mau jam 12-nya diem. Nanti kalau ya itu karena ya orang Jawa kan percaya yang hal-hal mistis ini ada kan. Iya. Maksudnya berdampingan lah kita. Dari segi leluhur dan segala macam. Kalau dari orang tua zaman dulu tuh bilang malam satu Suro itu terbuka lebarnya gerbang dunia gaib, kalau orang yang bilang. Terbuka lebarnya di malamnya ya, malam satu Suro. Cuma setelah itu ya enggak. Pas pergantian. Jadi entah barang dari mana itu tiba-tiba keluar apa, itu udah biasa di apa? Kayak apa, bola-bola api yang terbang-terbang malam. Udah biasa itu. Itu udah biasa. Udah biasa. Jadi kalau dulu apa? Setelah pulang itu dari alun-alun, pulang rumah kami kan masih banyak sawah toh. Iya. Jadi ya sering lah apa? Kayak bola api itu lewat tengah sawah. Sering itu. Itu apa biasanya? Nggak ngerti ya kalau ini. Cuman sering itu nampak. Ya entah cahaya apa lewat. Ya lumayan sering itu. Maksudnya nggak cerita dari aku gitu, cerita dari banyak orang di sana. Yang melihat ya kan. Yang orang-orang tua dulu juga bilang tuh. Berarti memang ya kalau di tahun baru Hijriyah, Hijriyah bukan, Masehi. Karena kan kita berpesta segala macam. Kalau di malam satu Suro dan Muharram ini orang kebanyakan introspeksi diri, mungkinnya merenung, membersihkan diri dari hal-hal negatif. Ya itu ya. Kenapa? Maksud saya kenapa ketika malam tahun baru apa yang penanggalan kita ini yang umum kan, kebanyakan orang berpesta, berbuat hal-hal yang negatif. Ya, padahal kan ada adat dan kebudayaan kita yang mengajarkan bahwa di pergantian tahun itu, entah itu Jawa, entah itu Islam, ya semua orang merenung, nggak ada yang berpesta. Malah kita melakukan ya tirakat, perenungan. Ya mungkin ini yang sedikit harus diikuti kali ya. Harus kembali ke budaya kita gitu. Bisa. Ya jangan sampai ya. Karena sangat positif nih, muatannya sangat positif. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Bener nggak sih di malam satu Suro itu, ya mohon maaf sebelumnya ya, kalau aja ada yang tersinggung, orang-orang itu seperti waktunya untuk nyantet dan segala macam. Ini siapa yang mau jawab duluan? Boleh. Dari masalah itu. Iya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan itu. Memanfaatkan yang gerbang yang kebuka tadi itu ya. Iya. Ngambil ilmu dan segala macam. Iya. Barang tak jelas semua lah itu yang apa yang di langit malam tuh. Yang terbang, yang warna-warni. Kalau Mas Yosi pernah ini ngelihat yang gitu-gituan? Kalau yang bola api sih enggak, lebih kayak warna-warni, warna lah, satu warna. Cuman kayak beradu itu teh. Sama suara entah itu suara manusia atau bukan, itu entah lagi berantem atau gimana ya, itu kerasa. Sama tiap, terutama kayak tempat ngaji, masjid, tempat ibadah yang suci, itu biasanya ada kubahnya sama rumah-rumah tertentu lah. Dan itu memang yang Mas Wahyu bilang tuh benar juga, ada yang namanya keburukan tetap ada lah. Ya positif negatif selalu berdampingan. Jadi kayak dimanfaatin aja. Makanya mungkin pas waktu malam satu Suro sudah malamnya tuh orang-orang ada di rumah, nggak keluar lagi kemana-mana. Ada pun yang keluar mungkin pas pulang kerja atau gimana kan, karena zaman udah berubah. Tapi kalau dulu orang-orang memang fokus di rumah ya. Di rumah lah sama ya. Ya kalau di Jogja pun masih sama, kayak dia keliling benteng, diem sambil ngarak
Kebubulenya Iya, di Jogja, di Surakarta pun sama, keliling benteng, cuman diem dah. nggak ngomong. Nggak. Jadi Jawa Tengah dan DIY lumayan mirip lah ini. Karena saya pernah ngeliat juga video dari kisah tanah Jawa, ada ikut ikut apa istilahnya? Kirap benteng, Iya, dia ikut mandi dulu. kumkum, Iya, kan ada kubangannya gitu kan. Dan kumkum. dia mandi di situ. Katanya untuk membuang segala hal negatif. Habis itu ke keraton, Iya. pembersihan pusaka. Iya. Dan sampai sekarang itu masih dilakukan ya. Masih. Ada yang ini ya. Nah, kalau di Bugis, Bugis Makassar sendiri ya, kalau setahu saya nih, kalau kita tuh nggak mengenal satu suro, tapi satu Muharramnya. Jadi memang di satu Muharram itu semua pusaka-pusaka kerajaan, kalau di saya namanya tuh matompang, pembersihan juga, tapi namanya matompang. Di situ banyak ritual yang dilakukan ketika malam satu Muharram, dan pembersihan pusaka-pusaka kerajaan itu pasti di satu Muharram, pasti di malam satu Muharram. Ya ternyata memang ada irisan kebudayaan ya, ada keirisan laku-laku ya, cuma kalau di Jawa namanya satu suro, di sana satu Muharram dia. Sebenarnya konsep penanggalan satu suro pun sama lah, dihitungnya pun sama dari kalender Hijriah. Oh, asalnya dari situ ya? Iya kan, siapa Sultan Agung Mataram III tuh yang bikin kan Tahun Saka itu kalender Jawa. Oh, namanya Tahun Saka ya? Tahun Saka, Sultan Agung. Sama juga paling ada beberapa hubungan mungkin yang di keraton itu yang mandi ya kan. Iya. Kalau yang di rumah biasanya kalau di timur itu pakai kembang. Kembang. Terus ada yang namanya kemenyan, bakarin nanti dikelilingin. Keluarganya menyan ya. Nah, jadi menyan ini sebenarnya bukan untuk manggil yang hal-hal yang negatif, tapi lebih tepatnya kayak ya badan ini kan kalau kesannya kalau pengharum minyak wangi itu kan udah campur lah ya, Iya. apalah zat-zat yang ini lebih alam lah. Selain ada juga bacaan-bacaan yang dipercaya ya dari hal-hal yang Negatif. karena kan nggak tahu kan yang namanya hal yang begitu kan ada yang namanya tingkatan. Kita kan nggak bisa membendung kalau misalkan anggapan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa kalau biar aman, tapi kan nggak tahu kenyataannya. Misalkan ada yang ini pas ada celah masuk, totonya ke rumah kemana ya, makanya dilakukan kayak gitu. Mungkin ini ya kenapa orang dulu itu stay di rumah pas satu suro, karena alasannya mungkin ya, ini penggambaran saya aja ya, mungkin karena gerbang gaib itu kebuka, banyak yang jelek yang keluar, makanya orang takut keluar, jangan sampai kesambet yang jelek-jeleknya gitu. Iya. Tapi ada nggak biasa orang yang ketika malam suro besoknya sakit? Wah, nggak tahu tuh kalau itu ya. Nggak ada yang belum ada. Nggak tahu. Kalau lari Soalnya belum pernah dengar juga aku kalau yang itu sakit gitu. Cuman kalau memang menimbulkan bahaya ya kita nggak bisa pungkiri itu. Makanya dilarang itu kan ya takutnya menimbulkan bahaya. Ya karena dibilang pokoknya malam satu suro jangan aneh-aneh lah. Jangan keluar lah. Di rumah aja. itu Percaya nggak percaya, soalnya ya kayak kecelakaan itu banyak. Kayak yang kereta itu kan. Innalillahi lah. Ya, semoga ya alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa. oh ada yang ini, ada yang luka lah, tapi nggak sampai Iya, meninggal nggak ada korban jiwa. Karena saya kaget juga ngeliat berita itu pas di malam satu suro. Dan truknya dilansir ya dari media berita katanya itu macet. Apa namanya? Mogok pas waktu di tengah rel. Perempatan Madukara ya. Semarang juga. Madukoro. Karena katanya pas waktu mogok supirnya sempat keluar ngelapor. Ada di rekaman CCTV itu sempat saya lihat ngelapor sama warga ini mau minta tolong. Cuman ya namanya kereta lah yang kenceng. Jadi dor langsung itu.
Cuman nggak ada orang ya kan itu. Nggak ada Di cuy. mobil nggak ada. Di mobil nggak ada. Karena supirnya tuh pas waktu mogok berhenti Langsung keluar. kedengeran pas waktu pakai headset kayak mobil mogok itu lah. Supirnya langsung keluar minta tolong sama warga sekitar. Dan ini juga nambah membersihkan diri itu bukan hanya diri kita sendiri ya. Kadang orang-orang bersihin rumah juga. Jadi nggak cuma kayak di rumah dibersihin apa segala macam. Nggak cuma kayak pusaka ataupun dirinya, tapi rumah juga. Ya karena kadang kan ada hal-hal negatif yang tinggal di rumah kan. Iya. Dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, entah itu menakuti, entah itu membuat rumah jadi panas, entah itu rezeki tidak lancar. Karena kan banyak juga jin-jin itu yang kerjanya begitu, setan-setan itu. Iya. Itu tugasnya dia sih. Tugas kan. Nah, di malam satu suro itu ada nggak laku-laku yang lain yang biasa dilakukan oleh orang? Entah itu mungkin ya mendapat pesan dari leluhur dan segala macam. Ada nggak yang kayak gitu? Dari maksudnya Oh, kalau selain itu enggak ya. Cuman nih kebiasaan di kampungku dulu kalau selepas satu suro biasanya ada wayangan. Oh, ada pentas seni gitu ya. Wayangan ya. Oh. Ini nyambut syukur lah gitu. Dan kebetulan zaman dulu kan bapak masih jadi lurah. Jadi ya di samping rumah gitu. Oh. Itu Wayangan tiap tahun lah itu pasti itu satu suro. Cuman nggak pas satu suronya, nggak, paling diundur. Kayak bulan ini dibilang nanti tanggal 29 nih katanya. Daerah sana. Itu di wayangan itu biasanya orang membahas tentang sejarah kan sebenarnya. Iya, sejarah. Ya, mirip-mirip inilah mungkin maulid mungkin ya. Setelah kita bermaulid, habis itu Iya. di maulid itu kan membaca kisah-kisah nabi dan segala macam. Pokoknya kan di wayangan Sejarah tentang luhur, tanah Jawa dan segala macam. ya, wayang ya, soal kisah-kisah inilah tokoh-tokoh yang dianggap metal lah, nggak kelihatan fisiknya gitu. Ya, ibaratnya leluhur tanah Jawa kali ya. Cerita rakyat lah yang dibahas di situ. Cuman isinya memang banyak sejarahnya dan banyak ininya lah yang bisa diambil dari situ. Biasanya sih itu kalau bulan Muharram itu pasti ada wayangan di bulan Syuro. Biasanya kalau nggak ini tanggal 10 ya, 10 maksudnya ini masuk bulan Syuro nih, Muharram, tanggal 10-nya baru wayangan kalau nggak gitu. Tanggal 10-nya. Ya, biasanya. Iya sih, kadang saya dengar juga katanya di 10 Muharram juga entah apa gitu kegiatan itu. Ya kalau orang Islam kan sebelum Muharram kan puasa Syuro. Iya. Puasa Syuro. Iya. Mungkin gitu. nama Syuro itu diambil dari situ kan ya. Mungkin Karena kan dikiaskan kan. yang dikias. Iya benar, puasa di 10 Muharram. Dan sebenarnya laku-laku kayak gitu harus dilestarikan, utamanya pewayangan. Ya. Agar generasi-generasi selanjutnya ini kan tahu dan kenal tanah Jawa itu seperti apa, tokoh-tokohnya seperti apa. Karena kalau nggak ada lagi yang dengerin, nggak ada yang lanjutin, ya sudah punah dia. Punah pasti. Ada lagi nggak tambahan dari Mas Yosi tentang satu suro ini? Kalau dibilang malam satu suro pentas sih banyak. Cuman kan mungkin kalau kayak pewayangan itu pasti ada. Pernah dengar juga salah satu pentas pewayangan pas waktu malam suro itu termasuk keren secara penyampaian dalamnya tentang bagaimana Arjuna yang bersemedi di gunung, cerita rakyat lah, bersemedi di gunung untuk mendapatkan kesaktian lah untuk menumpas yang mungkin Kurawa yang jelek-jelek. Nah itu di kayangan itu digambarkan kayak tergoncang lah. Akhirnya Batara Guru meminta tolong kepada Mbah Yen Semar karena murid
maksudnya lah apa namanya, yang diasuh, yang dirawat. Untuk itu jadinya Mbah yang Semar ini disuruh ini menyadarkan Arjuna karena kan sedang bertapa, akhirnya sadar. Kalau itu di salah satu kisah pewayangannya. Itu cara, selain cara penyampaian, maksudnya cerita di dalam esensi itu tuh kena banget, dan menurut saya tuh apa ya, bener lah kata Mas Imam, harus dibudayakan kembali. Mungkin kalau generasi yang sekarang lebih modern, tapi kalau pewayangan diubah ke modern itu juga salah satu cara ya, tanpa mengubah nilai aslinya atau hakikatnya itu sendiri. Itu bagus sih. Ada lagi nggak tambahan tentang Malam Satu Suro ini? Dari Mas Wahyu mungkin? Ya, baru ingat aku kalau Suro itu pasti lakon ya, perang di Hastinapura, Kurawa Bandawa. Jadi sisi baik lawan sisi buruk, perang. Yang dipentasin di wayang itu ya. Berarti memang Seringnya itu ya, maksudnya yang dilakonkan malam diceritakan di bulan Muharram itu. Mungkin untuk orang, agar orang bisa mengetahui oh di dalam hidup itu ada negatif dan positif, dan kita harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Mungkin pesan-pesan itu yang harus tersampaikan, karena kan banyak orang yang hanya tahu ceritanya tapi esensi yang ada di dalam cerita itu mereka nggak paham. Nah ini yang harus dibumikan mungkin, agar ya tidak hangus lah diterjang oleh zaman. Ada juga itu, keinget juga maksudnya tadi. Jadi kalau di Misti Kejawen itu juga ada yang namanya hal yang baik sama yang buruk. Ini Kejawen. Iya. Ini menyangkut dengan ini ya, antara Hastinapura sama Kurawa ini kan lagi perang, istilahnya lagi menumpas angkara murka yang jelek-jelek. Nah di Kejawen juga dijelasin bahwa mistis atau mistik itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Yang baik ini batinnya, yang buruk ini dari jasmaninya, badannya, gerakan. Jadi sebagaimanapun kerasnya batinnya ini mengarahkan, kalau jasmaninya tidak selaras, terkalahkan oleh nafsu-nafsu yang jahat itu. Jadinya tetap negatif ya. Iya, makanya di Malam Satu Suro itu kan menjadi salah satu kesempatan bagi siapapun untuk yang namanya tuh ya bukan mengurung, merenung, introspeksi. Kan ada yang namanya kesalahan yang kita nggak sadar. Nah itu. Dan mungkin kalau resonansi ini ya yang saya opini pribadi ya, mungkin pada saat waktu Malam Suro itu hal yang baik dan hal yang buruk itu juga lagi bergesekan. Karena kan kalau dibilang gerbangnya terbuka iya, dan tentunya yang baik ini kan juga enggak ngejaga satu rumah ataupun orang itu sendiri, ya sekitarnya. Makanya mungkin ya dengar ya suara apa, ada tangting cuman paling ini aja dulu pernah ini ceritanya pas waktu detik-detik ini lah setelah jam 12 lewat, ada yang lari dari rumah ketakutan. Katanya ada musang yang nancep kabur dari rumah. Dia minta tolong sama kepala adat di sekitar, tolong. Cuman pas waktu ditolongin itu ada yang namanya kemasukan sebentar, tapi kemasukan ini maksudnya bukan artinya jelek-jelek, tapi yang kayak baik lah ya. Karena di situ dipesankan tentang hal yang baik, bukan hal yang buruk. Sebagai ini ya manusia lah, pengingat mungkin. Habis itu udah selesai. Mungkin
pusakanya ini nancep karena minta dibersihkan mungkin di dalam satu suro. Enggak ngerti itu karena kan cuman cerita dari orang-orang lah, entah itu nancepnya karena apa ya, saya sendiri kurang tahu. Udah mungkin gitu aja mungkin pembahasan kita tentang satu suro ya. Ya. Ya mungkin teman-teman para pendengar setia Stasiun Hantu, nah itulah tadi penjabaran dari Mas Yosi dan Mas Wahyu tentang laku-laku atau tirakat-tirakat yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ketika malam satu suro. Dan yang terpenting adalah yang bisa saya simpulkan, kita tidak boleh meninggalkan adat dan kebudayaan kita, karena di dalam kayak tadi pentas-pentas pewayangan, di dalam laku-laku dan tirakat-tirakat yang dilakukan oleh orang-orang ketika malam satu suro, itu semuanya bermuatan positif dan harus kita teruskan dan lestarikan, utamanya cerita-cerita sejarah tentang leluhur dan segala macam, agar hal itu tidak hilang di anak cucu kita nanti. Mungkin itu saja obrolan kita pada episode kali ini. Saksikan dan dengarkan terus episode-episode yang tidak kalah kerennya dari Stasiun Hantu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.